Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fans Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, buah-buahan, bonsai, dan lain-lain. Channel yang membongkar trik-trik atau rahasia yang mungkin masih banyak yang belum diketahui oleh kita. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan tanaman alokasia. Bagi para senior atau master-master mungkin sudah paham ya, sudah tahu karakter, kekurangan dan kelebihannya. Tapi mungkin di sini masih banyak yang pemula, terutama yang belum begitu mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan alokasia. Alokasia itu sendiri rata-rata berasal dari Indonesia ya, banyak sekali. Di Indonesia ini jenis-jenis alokasia ada plumbea, macrorrhiza, ada pulculata dan lain-lain. Alokasia ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita bahas dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama, alokasia ini sangat mudah dijumpai di Indonesia dan banyak sekali ragamnya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kelebihannya, dia cantik sebagai terutama elemen semi indoor ya, di elemen teras, mungkin bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, dan cenderungnya juga dia tahan dengan cahaya meskipun dengan intensitas 100% pun dia mampu. Yang penting kita tahu karakternya. Karakter alokasia itu seperti apa? Dia beranak dengan ente atau bertelur. Dia suka media yang poros dengan oksigen, membutuhkan oksigen yang cukup banyak agar daun dan pertumbuhannya baik. Lalu mudah dikembangbiakkan. Pangsa pasarnya pun banyak ya, mulai dari pasar domestik sampai ekspor. Hanya saja kekurangan alokasia ini, yang pertama dia suka dengan oksigen. Maksudnya dengan oksigen, dia suka yang tempatnya luas, ground. Banyak kasus-kasus ketika di pot seperti ini, kelebihannya tahan alokasia ini. Selain mudah, tahan, nggak gampang mati. Hanya saja kekurangannya ketika ditaruh di pot kecil seperti ini, pertumbuhannya juga kurang maksimal. Dia hanya bertahan di 3-5 daun, jarang bisa lebih. Berbeda dengan ketika kita letakkan di ground seperti ini, atau misal seperti ini, nih dia akan daunnya bisa banyak dan cantik ya, dan bisa besar lagi. Berbeda dengan di pot seperti ini, jauh sekali ya perbedaannya, sobat. Makanya kita senang dengan alokasia ini, kita senang dengan teknik ground. Kenapa? Karena di ground ini dia lebih leluasa. Di sini ada pulculata juga, nih tumbuh bagus, subur. Variegatanya juga cantik, warnanya keluar. Karena alokasia ini bertipikal akar serabut. Akar serabut dia tidak bisa tercekik, hampir sama dengan tanaman aroid lainnya. Alokasia ini juga tidak suka tercekik, makanya harus poros, banyak sekam, dan dia juga, tapi dia suka subur, kompos. Yang penting jangan, misal kompos itu kita menggunakan pupuk kandang, jangan pupuk kandang yang masih baru. Gunakan yang sudah lama, yang sudah haranya tidak terlalu tinggi, karena bisa berakibat busuk akar. Dan di alokasia ini insya Allah nanti ke depan kita akan coba buatkan konten ya tentang vertical garden. Harapannya dengan vertical garden ini bisa menjadi tanaman masa depan ya. Mulai dari alokasia, mungkin nanti dari keladi, anthurium. Kalau philodendron kita sudah buat, hanya saja nanti berbeda dengan teknik, metode ataupun medianya saja. Dan ketika alokasia ini kita ditaruh di pot, ini harus poros. Seperti ini, poros dia. Dia tidak bisa terlalu sering siram, tapi jangan terlalu kering. Cenderungnya kalau jenis alokasia ini senang yang cenderung kering ya, tapi tidak kering sekali. Jadi jangan terlalu, dia tidak suka basah alokasia ini, tidak suka air. Ketika terlalu banyak air seperti ini kasusnya. Ini selain media kecil, terlalu sering siram. Jadi
daunnya hanya bertahan 2-3. Setelah itu akan gugur. Berbeda dengan yang di ground, bisa banyak daunnya. Ini bisa rimbun dan banyak lagi ya. Di sini banyak alokasi-alokasinya. Ini sengaja kita ground, memang sengaja kita ground ya, sobat. Nih banyak alokasi ya. Karena ini untuk persiapan kita ingin membuat konten vertical garden dari alokasia ya, bukan hanya konten, tapi memang ingin kita inovasikan ke vertical garden dengan harapan ketika tanaman itu kita buat vertical garden, insya Allah itu akan menjadi tanaman masa depan. Karena kenapa? Vertical garden itu adalah solusi bagi yang lahan sempit. Karena semakin lama lahan kita ini semakin sempit, terutama di perkotaan. Banyak yang pengen punya tanaman hias terutama untuk menghiasi rumahnya, tetapi rumahnya di perumahan ataupun di apartemen itu membutuhkan lahan yang sempit, dan vertical garden sebagai solusi di mana lahan tidak lagi menjadi kendala, hambatan untuk memelihara ataupun sebagai hobi untuk mengkoleksi tanaman-tanaman hias. Dan banyak jenis alokasia ini tersebar di daerah Kalimantan, di Borneo terutama ya, banyak sekali di sana. Hanya saja yang penting kita tahu karakternya. Yang masih banyak kesulitan dari Borneo sebenarnya sama saja, yang penting kita tahu karakternya. Kalau dari Borneo di sana tanahnya cenderung rawa, makanya kalau dari alokasia yang dari jenis dari Kalimantan, yang berasal dari Kalimantan cenderung menyukai sedikit lembab ya, karena di sana di hutan-hutan, tumbuhnya liar di sana ya. Mungkin sampai di sini di konten kali ini, karena alokasia ini mempunyai karakter daun yang cantik dan sebenarnya banyak yang suka, tetapi rata-rata belum begitu paham karakter dan cara merawatnya. Jika di pot harus dengan pot yang cukup besar, media subur dan poros. Jika di ground juga menggunakan media yang poros, tapi perbandingannya di ground lebih bagus untuk pertumbuhan dan daunnya. Serta warnanya juga lebih cerah, lebih cantik. Mungkin sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan bisa bertanya lewat kolom komentar. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.